Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kelompok saya yang beranggotakan saya sendiri, Reja Herli Herfiana dan Ihsan Nurul Ihsan. Materi yang kita sampaikan adalah operasi perkalian vektor. Materi yang disajikan dari operasi perkalian vektor yaitu yang ke-1 definisi vektor, yang kedua pengajuan vektor secara geometris, yang ketiga norma vektor aritmatika vektor, yang keempat perkalian titik dan proyekti vektor, yang kelima perkalian silai vektor, yang keenam contoh penerapan vektor. Pengertian vektor. Vektor adalah ruas garis berarah, sehingga suatu vektor memiliki panjang dan arah. Menyatakan vektor dapat dengan satu huruf kecil atau dua huruf besar. Sedangkan vektor 0 adalah vektor yang memiliki panjang 0, satuan dan tidak memiliki arah. Dilambangkan dengan 0, sehingga gambarnya berupa sebuah titik. Penyajian vektor secara geometris. Vektor dapat direpresentasikan secara geometris sebagai segmen garis berarah atau panah dalam 2 ruang atau 3 ruang. Arah panah menentukan arah vektor dan panjang panah menggambarkan besarnya. Ekor panah disebut inisial titik vektor dan ujung panah adalah titik terminal. Secara simbolis kami akan menunjukkan vektor dalam tipe huruf tebal huruf kecil, misalnya A, K, V, W, dan X. Vektor ekuivalen dianggap sama meskipun vektor tersebut dapat ditempatkan di posisi yang berbeda. Jika V dan W ekuivalen dituliskan sebagai berikut, bisa dilihat. Norma vektor. Panjang vektor U sering disebut dengan norma U dan dilambangkan dengan garis-garis U garis-garis. Ini mengikuti dalam teorema Pythagoras bahwa norma vektor U sama dengan U1 atau U2 dalam dua spasi adalah sebagai gambar berikut. Aritmatika vektor. Jika U, V, dan W adalah vektor-vektor pada ruang berdimensi 2 atau ruang berdimensi 3 dan K dan I adalah sekalar, maka hubungan-hubungan sebagai berikut berlaku. Yang ke-1, U tambah V sama dengan V tambah U. U tambah V tambah W sama dengan U, V tambah W. U tambah 0 sama dengan 0 tambah U sama dengan U. Yang keempat, U tambah negatif U sama dengan 0. Yang kelima, K LU sama dengan KLU. Yang keenam, K U tambah V tambah KU tambah KV. Yang ketujuh, K tambah U perkalian titik. Misalkan A dan B adalah vektor-vektor bukan 0, perkalian titik atau dot produk dari A dan B ditulis A kali B didefinisikan A kali B sama dengan garis A garis B cos di mana garis A sama dengan panjang A garis B panjang B.
0 sama dengan sudut antara A dan B. Dengan demikian persamaan sama dengan bintang-bintang dapat dituliskan menjadi A kali B sama dengan A1 B1 tambah A2 B2 tambah A3 B3. Proyeksi vektor. Proyeksi vektor dari vektor A pada atau ke atas vektor bukan 0 B terkadang dilambangkan proz B. A juga dikenal sebagai komponen vektor atau revolusi vektor A ke arah B adalah proyeksi ortogonal dari A ke garis lurus sejajar dengan B. Ini adalah vektor sejajar dengan B. Didefinisikan sebagai A1 sama dengan A1B. Perkalian silang vektor. Perkalian silang vektor A dan B atau dituliskan A kali B didefinisikan sebagai perkalian vektor A dengan komponen vektor B yang tegak lurus. Vektor A berdasarkan gambar di atas komponen vektor yang tegak lurus dengan vektor A dan B sin A. Dari definisi ini hasil perkalian silang A dan B dapat dituliskan dengan persamaan berikut. A kali B sama dengan C. Garis A dikali B sama dengan garis A garis B sin A. Contoh penerapan vektor. Orang terjun payung di saat penerjun menjatuhkan diri dari pesawat. Tempat ia jatuh tidak tepat di bawah kapal, tetapi jauh melenceng. Hal ini dikarenakan adanya dua vektor gaya, yaitu gaya gravitasi dan gaya dorong angin. 2. Perahu yang menyeberangi sungai. Ketika perahu yang menyeberangi sungai, maka kecepatan gerak perahu yang sebenarnya merupakan kecepatan gerak perahu dan kecepatan air. Yang ketiga, pemanah. Pada saat seorang pemanah menarik anak panah dari busur, maka arah gerak anak panah ditentukan dengan menjumlahkan vektor dari gaya tarik tali dari kedua ujung busur tersebut. Yang keempat, permainan layang-layang. Orang yang sedang bermain layang-layang, maka arah layang-layang yang sedang terbang tidak lurus terhadap orang yang memegang tali layangan, sehingga pengaruh vektor dapat membantu orang tersebut untuk dapat melihat layangan dengan jelas. Contoh penerapan vektor dalam bidang teknologi modern. Yang satu, kemudi pilot. Kemudi pilot sedang menerbangkan pesawat. Pilot tersebut menggunakan komputer navigasi yang dihubungkan dengan vektor yang berfungsi sebagai penunjuk arah bagi seorang pilot. Hal ini bertujuan agar arah dari pesawat sesuai dengan jalur yang telah ditentukan dan tidak kehilangan arah sehingga sampai pada tujuan. Yang kedua, dalam komputer penggunaan vektor yaitu pembuatan grafis. Grafis merupakan gambar yang terbuat dari titik-titik koordinat, di mana layar komputer difungsikan sebagai sumbu X dan sumbu Y. Grafik vektor merupakan gambar yang terbuat dan gabungan antara titik-titik dan garis dengan rumus matematika tertentu. Salah satu aplikasi software komputer yang menerapkan konsep dari komputer adalah CorelDRAW dan Adobe Illustrator. Aplikasi tersebut dapat digunakan untuk membuat gambar 3D.